warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Syafira dari SMAN Negeri 1 Bening. Di video kali ini saya akan membahas materi ekonomi kelas 12. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Yuk disimak videonya. Nah, indikator yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, kegunaan pemakai informasi akuntansi, kualitas informasi akuntansi, prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntansi biasa disebut akuntan, etika profesi akuntansi, akuntan, mengklasifikasi kelompok akun. Nah, sejarah akuntansi. Akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi dan kegiatan bisnis. Diawali dengan pencatatan sederhana, akuntansi mulai diterapkan dalam setiap kegiatan bisnis suatu organisasi. Setiap kejadian dicatat di atas batu, kayu, maupun daun. Hal ini telah dilakukan di Babilonia pada 3600 sebelum Masehi, kemudian di Mesir dan Yunani. Namun, pencatatannya belum sistematis dan belum lengkap. Kemudian, hingga seseorang di Italia, pedagang-pedagang Venesia melakukan pencatatan-pencatatan transaksi keuangan yang sudah lebih jelas. Pada tahun 1494 lahirlah buku pertama, Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proporzionalit, yang salah satu babnya memuat akuntansi, dibuat oleh Lucas Pacioli yang kemudian dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Nah, pengertian akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa dunia usaha atau the language of business. Dari segi bahasa, akuntansi berasal dari to account yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu lembaga atau badan usaha kepada pihak yang berkepentingan, baik di dalam perusahaan maupun pihak-pihak di luar perusahaan. Nah, definisi dari akuntansi sendiri secara resmi yaitu akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang signifikan dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Nah, pemakai informasi akuntansi. Yang pertama ada investor. Untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan atau menjual investasi mereka dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua ada karyawan, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal memberikan balas jasa, pensiun, dan kesempatan kerja. Kemudian ada kreditor, untuk menilai kemampuan perusahaan apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai tanggal jatuh tempo. Dan ada pemasok, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atas pembelian barang. Dan kemudian ada pemerintah, untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan dasar penyusun statistik pendapatan nasional. Ada masyarakat, untuk menilai perkembangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Nah, kemudian kegunaan informasi akuntansi. Yang pertama ada perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Nah, perencanaan melalui informasi ekonomi yang tepat, maka manajemen perusahaan dapat menyusun rencana baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua ada pengendalian. Melalui informasi ekonomi yang akurat, maka manajemen perusahaan dapat mengontrol nilai terhadap jalannya perusahaan. Dan yang ketiga ada pertanggungjawaban. Walaupun laporan keuangan bersifat kuantitatif, tapi juga dapat digunakan untuk menelusuri data kuantitatif sehingga dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban manajemen. Nah, kemudian ada kualitas informasi akuntansi. Ada 4. Yang pertama, dapat dipahami, kemudian relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Dapat dipahami maksudnya setiap pemakai informasi akuntansi mudah memahami laporan tersebut. Kemudian bersifat relevan. Dan keandalan. Keandalan maksudnya tidak mengaitkan pada hal-hal yang sesat dan dapat dibandingkan.
Laporan informasi akuntansi dapat dibandingkan dari periode ke periode. Nah, prinsip dasar akuntansi ada prinsip konservatif, prinsip konsistensi, prinsip cukup berarti, prinsip lengkap, prinsip data dimengerti, dan prinsip objektif. Kemudian ada bagian-bagian bidang-bidang akuntansi. Nah, yang pertama ada akuntansi keuangan, kemudian akuntansi manajemen, akuntansi biaya, kemudian ada akuntansi peranggaran, ada akuntansi pemeriksaan, sistem akuntansi, atau bisa disebut accounting system. Nah, sekarang ada profesi akuntansi. Profesi akuntansi biasanya disebut sebagai akuntan. Ada 4, yaitu yang pertama akuntan publik, akuntan swasta, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Nah, akuntan publik yaitu akuntan yang berprofesi sebagai auditor bebas terhadap laporan keuangan perusahaan atau yang memberikan jasanya atas dasar pembayaran. Akuntan swasta yaitu akuntan yang bekerja di suatu perusahaan tertentu. Nah, kemudian akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah yang bekerja pada badan-badan pemerintah dan tugasnya mulai dari mengawasi kekayaan dan keuangan negara. Dan yang terakhir ada akuntan pendidik. Kegiatannya dalam pendidikan, biasanya seperti mengajar, seperti itu. Nah, etika profesi akuntan. Seseorang akuntan harus memiliki etika dalam menjalankan profesinya. Yang pertama ada tanggung jawab. Dia harus memiliki sikap yang bertanggung jawab. Kemudian kepentingan publik. Dia harus mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi yang tidak penting. Kemudian ada integritas, objektivitas, dan kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dan harus bersifat kerahasiaan, perilaku profesional. Jadi harus bersikap profesional dalam menjalankan profesinya, dan standar teknis. Dan yang terakhir ada mengklasifikasi kelompok akun. Ada kelompok akun real dan ada kelompok akun nominal. Akun real itu yaitu laporan keuangan yang sifatnya permanen, bisa berkelanjutan dari periode ke periode. Sedangkan akun nominal adalah akun yang bersifat sementara. Akun-akun tersebut akan ditutup ketika akhir periode. Nah, contoh akun real yaitu akun harta dan akun utang, akun modal. Nah, sedangkan akun nominal yaitu ada akun pendapatan dan akun beban. Nah, sekian video materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.